Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan pembacaan kitab Al-Yaqutun Nafis karangan daripada Syekh Ahmad bin Umar Asy-Syatiri. Sebelumnya kita telah sampai di muqaddimah. Kita lanjutkan di At-Taharatu. بالبركة إلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به بعلومه في الدارين آمين. وقال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. At-taharatu ay hadhihi at-taharatu. Bermula ini yaitu tentang taharah, bersuci. At-taharatu bermula taharah. Lughatan menurut bahasa an-nadhafatu yaitu berbersih, wal khulusu dan terbebas, minal adnasi daripada kotoran. Jadi taharah itu kalau secara bahasa adalah bersuci, bersih daripada kotoran. Hisyatan secara indra, panca indra, kanat ada ia adnas, kal anjasi seperti najis-najis, au ma'nawiyatan atau secara maknawi atau abstrak, kal uyubi seperti aib, penyakit hati, hasad, takabur dan sebagainya. Wa syar'an dan menurut istilah syariat, fi'lu ma tatawaqqafu alaihi ibahatun. Fi'lu ma yaitu memperbuat atau melakukan sesuatu, tatawaqqafu yang tetap atau tegak, alaihi atasnya ma, ibahatun oleh kebolehan melaksanakan ibadah atau melaksanakan. Walau min ba'dil wujuhi, walaupun dari sebagian sisi. Au saubun atau karena pahala, mujarradun semata-mata. Jadi secara syariat yang disebut dengan bersuci itu adalah melakukan sesuatu yang mana sesuatu itu adalah yang mana tetap atau berlakunya sesuatu itu atasnya itu kebolehan. Seperti contoh bolehnya sholat, maka yang berkaitan dengan sholat itu adalah wudu. Nah, wudu itu adalah termasuk daripada sesuatu tersebut. Itu sesuatu yang harus kita lakukan sebelum melaksanakan sholat. Walau min ba'dil wujuh, walaupun dari sebagian sisi. Seperti misalkan tayamum, au saubun atau karena pahala, mujarradun semata-mata. Contoh pahala semata-mata ini seperti basuhan sunnah, atau wudunya wudu tajdidul wudu, atau contohnya basuhan sunnah itu yang wajibnya itu kan basuhan yang fardu. Kemudian basuhan yang kedua, ketiga itu hanya sunnah. Itu pun juga termasuk daripada taharah. Kita lanjutkan wasailut taharati wa maqasiduha. Wasailut taharati dan bermula wasilah taharah atau media taharah, wa maqasiduha dan bentuk taharah. Lit taharati yaitu tetap bagi taharah arba'u wasaila, bermula 4 media atau 4 wasilah, wa arba'atu maqasida dan ada 4 bentuk taharah itu. Fal wasailu maka bermula wasilah taharah yaitu bermula ya wasail al-ma'u yaitu air, wa turabu dan tanah, wadabigu dan samak, wahajarul istinja'i dan batu istinja. Jadi media bersuci
atau wasilah alat bersuci itu ada 4 macam. Yang pertama air, yang kedua bisa dengan tanah. Tanah ini nanti urusannya di tayamum dan membasuh salah satu basuhan daripada najis mughalladhah. Kemudian wadabiru menyamak, disamak, yaitu bagian kulit bangkai. Nah, itu bisa suci dengan cara disamak. Kemudian wahajarul istinja'i, dan batu istinja. Dengan syarat-syarat tertentu kita bisa beristinja dengan batu, tidak perlu dengan air. Kita lanjutkan. Wa innama, dan sesungguhnya yutahhiru mensucikan alma oleh air, idza kana jika ada ya alma mutlaqan mutlak. Air yang bisa dipakai bersuci itu adalah air mutlak. Wa turabu, dan bermula tanah, idza kana yaitu ketika ada ya turab khalisan, yaitu murni, ghaira musta'malin, tanpa musta'mal. Kalau tanah bisa dipakai bersuci di dalam bertayamum dan membuang atau membersihkan najis mughalladhah, itu adalah tanah yang khalisan, murni, tidak bercampur dengan tepung misalkan, atau pasir yang tidak ada tanahnya, dan ghairu musta'malin, tidak musta'mal. Wadabiru, dan bermula alat penyamak, idza kana jika ada ya dabir hirifan, yaitu kalat, yanzi'u yang menghilangkan ia dabir atau hirifan, fadolatil jildi akan sisa-sisa kulit, wa ufunatahu, dan menghilangkan sesuatu yang membusukkan, kal qaradi, seperti kulit kayu, wa zarqit tayri, dan kotoran burung. Nah, ini adalah alat penyamaknya. Wa hajarul istinja'i, dan batu istinja, idza kana, yaitu ketika ada ya hajarul istinja tahiran, suci, qali'an, yang mengangkatkan najis, ghaira muhtaramin, yang tidak dimuliakan. Amal awani, adapun bermula wadah-wadahan, wal ijtihad, dan ijtihad. Ijtihad itu memilih beberapa perkara, menentukan antara suci dan tidaknya. Alladzi, yang huwa bermula ia mazkur, bazlul majhudi, yaitu mengarahkan segala upaya, fi tahsilil maksudi, di dalam menghasilkan yang dimaksud, famin wasailil wasaili, maka yaitu termasuk media atau alat atau sarana di dalam bersuci pula. Jadi tadi 4 kan kata musannif, alat bersuci itu atau media bersuci itu air, tanah, alat penyamak, dan batu. Tetapi juga termasuk wadah-wadahan dan ijtihad, makanya itu juga termasuk. Wadah-wadahan tempat menampung air atau tempat muadah tanah. Kemudian ijtihad menentukan bersihnya atau tidaknya, itu juga termasuk. Wal maqasidun, bermula bentuk-bentuk bersuci, hiya, yaitu bermula yang maqasid, al wudu'u, yaitu berwudu, satu, wal ghuslu, dan mandi, wa tayammum, dan tayamum, wa izalatun najasati, dan menghilangkan najis. Kita lanjut kepada tentang wudu. Al wudu'u, bermula ini yaitu wudu. Al wudu, bermula wudu, lughatan, menurut lughat atau bahasa, ismun, yaitu nama, li ghusli ba'dil a'dha'i, bagi membasuh sebagian anggota. Wa syar'an, dan menurut syariat, ismun, yaitu nama, li ghusli a'da'in, bagi membasuhnya anggota, maksusatin, yang khusus atau tertentu, biniatin, dengan niat, maksusatin, yang tertentu. Jadi wudu sebenarnya kalau secara lughat itu nama sebuah basuhan bagi anggota badan kita. Tapi kalau secara syariat itu adalah nama bagi membasuhnya sebagian anggota. Sebagian anggota itu jelas di dalam wudu, seperti yang kita tahu, wajah, tangan, sebagian kepala, juga termasuk sunnahnya itu telinga dan kaki.
namun biniyatin makhsusatin, dengan niat yang tertentu. Furudul wudu bermula ini yaitu fardu wudu. Furudul wudu bermula fardu wudu. Sitatun yaitu ada 6. Al awalu bermula yang pertama, an-niyatu yaitu niat. Fardu wudu itu jumlahnya ada 6. Yang pertama adalah niat. Niat itu laqasdu syai'i muqtaranan bi fi'lihi, yaitu menyengaja sesuatu disertai dengan muqtaran bi fi'lihi, disertai dengan memperbuatnya. Maka wudu itu adalah ketika sampainya basuhan itu kepada awal juz anggota yang pertama, maka disitulah niat sudah wajib terpasang. Asani bermula yang kedua, ghusl wajhi, yaitu membasuh wajah. Membasuh wajah ini panjangnya itu dari tempat tumbuhnya rambut hingga di bawah dagu, dan lebarnya dari ujung telinga, dari pangkal telinga sampai pangkal telinga. Asalisu bermula yang ketiga, ghuslul yadaini, yaitu membasuh dua tangan, ma'al mirfaqaini, serta dua siku. Jadi bahasanya di sini bukan ilal mirfaqaini, bukan sampai ke siku, tapi serta siku. Maka sikunya juga termasuk wajib dibasuh. Ar-rabi'u bermula yang keempat, mashur ra'syi, yaitu mengusap kepala. Di sini bahasanya mengusap kepala, maka ada catatan nomor 4, ai mashu syai'in wa in qalla min basyaratihi aw sya'rihi. Mengusap sesuatu dari kepalanya itu baik walaupun sedikit daripada kulit atau rambut. Al-khamisu bermula yang kelima, ghuslu rijlaini, yaitu membasuh dua kaki, ma'al ka'baini, serta dua mata kaki. As-sadisu bermula yang keenam, at-tertibu, yaitu tertib. Tertib itu mendahulukan yang terdahulu dan mengemudiankan yang kemudi. Karena sebab membasuh wajah itu adalah urutan basuhan pertama, rukun kedua setelah niat, tapi basuhan yang pertama yang dilakukan, maka jangan sampai basuhan wajah ini itu nomor, misalkan setelah membasuh kepala atau setelah membasuh tangan. Nah, maka sesuai urutannya, tertib ini ada sesuai urutannya seperti yang kita bacakan sebelumnya. Allahu a'lam bishawab.